Selain pemuda ya tak bagian depan penumpukan lemak penumpukan lemak pada daerah perut, paha, pundak, menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dan aman, mugi-mugi dinanti-nanti dengan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa diberi kesehatan, kewarasan, dan keberkahan. Untuk semua itu patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Sehat Anas, dalam pertemuan hari ini saya akan membahas sering yang terjadi lah pada pasien-pasien yang sudah datang ke saya salah satunya adalah keluhan hiperkolesterol atau kadar kolesterol tinggi. Kadar kolesterol tinggi itu apa penyebabnya, terus apa efeknya gitu ya, bisa menjadi apa gitu. Sebetulnya ada kolesterol tinggi tidak berbahaya, Yang bikin berbahaya kolesterol tinggi didiamkan sehingga menyebabkan endapan, lambat laun menyebabkan sumbatan. Tah eta mulai bahaya didinya, mulai menimbulkan masalah ketika si saluran eta sudah tersumbat. Kenapa kalau tersumbat? Ya oksigen kalinya tidak bisa masuk, nutrisi tidak bisa disalurkan, racun tidak bisa dibuang, karena kan peredaran darah seluruhnya, transaksi di dalam tubuh itu, lalu lintas di dalam tubuh itu melalui peredaran darah. Makanya matanya atau sesuatu kolesterolnya atau begitu. Tapi sebetulnya banyak itu kalau sudah menimbulkan endapan, lambat laun itu kan akumulasi untuk langsung endapan, langsung mengkristal jadi menyumbat itu perlu proses bisa sampai 10 tahun terjadinya arteriosklerosis itu bisa 10 tahun. Nah, yang terjadi kalau terjadi sumbatannya di daerah kepala, di otak, tentunya sumbatan itu endapan, terjadi sumbatan ada di otak, dan terjadi apa? Perforasi, pecah, stroke, gitunya. Tak eta dikhawatirkan gitu. Dikhawatirkan kalau terjadi pada area otak akan menjadi stroke. Sumbatan terjadi pada daerah jantung akan terjadi gagal jantung. Ya, bisa angina pectoris, bisa dikompensasi cordis, bisa koroner gitunya, bisa arteriosklerosis gitu, di jantung. Di liver bisa terjadi penumpukan lemak, akhirnya liver tidak bisa bekerja dengan maksimal, akhirnya terjadi kristal pada kantung empedu ya, karena fungsi livernya terganggu. Nah gitu sobat sehat Anas, jadi kudu hati-hati kolesterol ya, apalagi udah umur 40-an lah, 40-an, 35 buat perempuan, 40 buat pria, sudah harus hati-hati, pinter milih makanan gitu ya. Bukan idealnya milih makanan bukan enaknya, bukan mahalnya, bukan keren, bukan di viral,
gitu. Idealnya sehat, karena kalau urusan enak cuma sekitar sakit, makan enak di lidah udah ditelan, nah masuk ke lambung urusannya manfaat apa mudorot gitu ya. Kalau manfaat alhamdulillah, kalau mudorot jadi penyakit. Nah eta tong asal enak gitu ya. Itu sahabat Anas. Jadi kalau misalnya kolesterol mah usahakan segera ditindaklanjuti lah, mun aya gejala-gejala teh gitunya. Kalau tubuh kita sudah mengalami endapan atau kadar kolesterol tinggi, itu pasti ada sinyal gitu. Ada sinyal, nggak mungkin ada sinyal. Sinyal yang pertama naon? Tegang pada daerah leher ya, leher kaku pada daerah rahang gitunya, bisa menyebar ke bahu, bisa menyebar ke dada. Nah, kita menunjukkan adanya endapan bahkan sumbatan pada daerah jantung. Kita hati-hati ya, karena jantung itu pusat pompa darah. Kalau sumbat berarti darah tidak lancar. Kalau sumbatannya banyak berarti kerja jantung akan keras. Kerja jantung akan keras berarti tekanannya akan keras. Tekanannya akan keras kalau supaya apa? Supaya darah bisa lancar gitu, pompanya tinggi, ya, biar darahnya lancar. Tapi kalau pas nyampe ke pembuluh darah kecil dengan tekanan yang gede, tus gitu, perforasi, pecah pembuluh darah. Kalau pecahnya di hidung ya mimisan, pecahnya di mata ya buta, pecahnya di otak ya bisa stroke. Itunya itu nomor kahiji kita tanda-tanda teh kalau kolesterol sudah naik tinggi teh leher kaku, rahang kaku, karena aku tuh nyaman dada itu kedah segera diantisipasi, segera diperiksa gitu. Kedua biasanya kram pada kaki. Ya Allah, kram yang sangat nyeri dan dadakan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya itu tadi sumbernya sumbatan, gitu ya. Sumbatan pada pembuluh darah di kaki, ya, sarafnya karena sedikit. Nah, kalau sering kram itu ada dua kemungkinan, bisa asam urat yang naik, bisa kolesterol, karena kita lagi ngebahas kolesterol. Yang ini mah kemungkinan kolesterol. Namun sobat sehat Anas malam sering kram, kemungkinan siang itu harus makan naon, perlu dievaluasi gitu ya. Harus makan seafood kah, makan sate kah, makan gulai kah, makanan yang bersantan kah, gitu ya, yang menyebabkan tanpa adanya makanan-makanan penetral seperti bawang putih, habatus sauda atau jus tomat, jus wortel sebagai penetral itu jadi menjadi sumbatan kaki. Jadi kalau misalnya tidur terus tiba-tiba kramnya wayahna gitu, kedah waspada, introspeksi, jangan-jangan saya teh konsumsi kolesterolnya berlebih. Anu katilu ya nya terjadinya benjolan pada kulit, benjolan kuning. Biasanya mata di dia teh di kelopak mata benjolan kuning, itunya benjolan kuning itu teh bisa menyebabkan terjadi itu teh cirinya berarti terjadinya endapan lemak gitunya. Udah pastilah gitu. Kalau menurut ilmu medis mah adanya batu empedu di dalam liver teh itu sebelahnya ya kandung empedu, dari situ ada batu empedu, dari situ cirinya jadinya benjolan ya. Muka tilu teh terjadi penumpukan lemak di bawah kulit. Anu kaopatna arcus sinilis. Kalau dalam teori refleksi mah bekamah ada kolesterol ring gitu ya. Jadi kalau orang mau berobat ke saya mah biasanya suka saya analisa, namanya iridologi, namanya teh metode iridologi, metode menganalisa penyakit berdasarkan kelainan-kelainan pada iris mata. Ada arcus sinilis yang di lingkaran hitam mata teh ada putih-putih, biasanya mah awalnya di atas bawah gitunya, lama-lama penuh si kolesterol ring itu biasanya terjadi pada umur 40-an mulai mengendap. Eta teh menunjukkan bahwa kadar kolesterol di dalam darah tinggi, kolesterol di dalam tubuh tinggi, hati-hati ya, sudah harus waspada lah, tolong segala rupa dibatasi gitu ya. Pasti lihat ada kolesterol ring, ada cincin ring dalam mata, harus waspada ya. Coba cing lihat ayeuna di mata di kuku
kacanya ada enggak kita teh gitu ya. Itu yang keempat itu ya. Anu kelima, anu kelima teh sakit pindah, pundak, punggung bagian atas, bagian bawah gitu ya. Karena vertebrata gitu ya, karena tulang belakang itu kan banyak kapiler-kapiler. Nah, kalau kapiler-kapilernya penuh dengan sumbatan lemak itu juga akan mengganggu elastisitas. Itu biasanya menyebabkan sakit punggung gitu ya, LBP. LBP itu bukan perut insaf penjahitan. LBP itu low back pain, gitu-nya sakit nyeri angkeng atau sakit pinggang, itu bisa disebabkan oleh kolesterol juga selain asam urat. Ya, antara nyeri misalnya dua lah, kolesterol, asam urat, sama gula. Gula biasanya disebabkan oleh diabetik neuropati. Ya, itu. Kemudian selain punggung apa ya? Selain punggung kita bagian depan. Lemak. Penumpukan lemak pada daerah perut, paha, pundak, menunjukkan kolesterol tinggi. Gerak-geraknya bahagia tinggi turun ke kiri. Ya pokoknya ya itu tanda kolesterol yang tidak terbakar, kemudian ada di dalam perut. Dengan sismik susah, capek karena. Nah, yang selanjutnya selain perut, lemak yang ada di liver. Bahayanya kolesterol. Liver kan memproduksi kolesterol, gitu. Kalau kita terlalu capek, liver itu akan mengalami penurunan fungsi. Salah satunya tidak bisa menghasilkan cairan empedu. Tadi di liver ada kantong kecil, ada umum gitu. Cairan empedu, kantong empedu yang berfungsi untuk menyimpan empedu. Kadang-kadang asupan kolesterol kita tuh berlebih. Kalau makan sate, gulai, gitu. Minumnya jus durian, mantap lah kolesterol wungkulnya. Nah, ternyata kadar kolesterol berlebih dalam jangka panjang menyebabkan penambahan lemak pada liver, sehingga mengganggu pembentukan cairan empedu. Karena si livernya tidak maksimal, mengalami penurunan fungsi, sehingga output dari liver itu berupa cairan empedu itu tidak banyak. Yang terjadi karena cairan empedunya sedikit, konsumsi asupannya banyak, maka terjadi kristal di dalam kantong empedu. Kuduna mah aya lemak dinetralkeun di emosi ku cairan empedu, aya lemak di emosi ku cairan empedu, tapi karena stres, kerja capek, kurang tidur, sehingga livernya mengalami penurunan fungsi. Ketika mengalami penurunan fungsi berarti output menghasilkan cairan empedunya tidak banyak, sementara lemak banyak. Yang terjadi bukannya lemak dihancurkan oleh cairan empedu, tapi si cairan empedunya menjadi kristal. Nah, itu kadang-kadang jadi empedu. Rasa sakitnya kumaha, nyeri kayak mah gitu ya, sakit pada kanan. Liver kan di kanan, jadi kanan. Terus kalau liver udah gitu, yang terjadi adalah ya bisa jadi hepatitis, kuning, karena gara-gara kolesterol berlebih, kurang olahraga gitu. Ya, jadi harus dijaga kolesterol teh. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu teh. Selanjutnya stres lah biasanya. Jadi kalau saya mau mending kalau stres itu nggak mau makan. Kalau nggak stres nggak makan, sekali bisa dimakan. Kalau lagi stres mah diem, belum. Kadang tapi ada orangnya kalau stres tuh larinya ke makanan. Wah, pak kayak marah, dendam atau apa gitu, makan makanan. Karena makanannya nggak kontrol, segala masuk gitu, itu bisa menyebabkan kadar kolesterol tingginya lebih cepat dari biasanya. Ya. Kemudian ketika stres, plasma saraf-saraf pada tegang semuanya, bisa menimbulkan tensi naik. Jadi macam-macam. Ketika kita stres, batasi asupan kolesterol. Bisa mah ketika stres teh puasanya banyak minum putih pas buka teh gitu. Jangan banyak lemak-lemak gorengan, tapi rumahnya berat puasanya banyak gorengan. Gitunya. Selanjutnya untuk cepat, kebiasaan donor darah juga bagus loh ya.
kebiasaan 3 bulan sekali donor darah atau 4 bulan sekali kebiasaan ini donor darah. Selain tubuh kita sehat, itu juga dapat pahala. Tetap niati karena Allah, bukan pengen dapat tulang susu sama piagam, bukan ya, tetap karena Allah, kalau kemanusiaan. Terus solusinya kumaha kalau sudah kolesterolnya tinggi? Nah, kahiji solusinya pencegahan, penanganan gitu ya. Kahiji pola hidup, kembali lagi ke tidur yang cukup, manajemen stres, olahraga gitu ya. Jangan malas bergerak gitu ya. Jangan deket-deket aja pakai motor, deket-deket pakai motor. Terus kali-kali lah jalan gitu ya, pagi hari gitu ya, biasakan jalan. Kalau nggak menuntut harus pakai motor, supaya apa ya, maksudnya supaya badan kita bergerak gitu ya, terjadi pembakaran kalori gitu ya, ternumpuk kalori. Kemudian yang kedua, makanan jaga otomatis yang berlemak-lemak, bersantan-santan, seafood gitunya, pengaruh itu udah tinggalkan, udah mulai hidup sehat, makanannya sayuran yang bening-bening, jangan yang bersantan, mulai mengaktifkan lagi makan buah, sayur gitunya, biar lebih sehat, nutrisinya seimbang. Kalau lemak-lemak pada udah gede. Terus yang berikutnya adalah tindakannya terapi di generasi bisa direfleksi ya. Dengan cara direfleksi itu diuraikan sumbatan nantinya yang selama banyak minum teh biasanya pipis nanti karena keruh si pipis gitu, direfleksi. Kemudian kalau terjadi sumbatan yang menumpuk, yang mau nggak mau disedot, bekam, sedot pakai kop, cupping, kalau dijamah, kam basah gitu ya. Kemudian ya saya disarankan untuk mengkonsumsi herbal seperti minyak zaitun ya, sebagai pemecah batu mengandung, sebagai penggeser darah, atau bawang putih ya, atau habat gitu kan, atau temulawak, pokoknya mah komplit lah gitu ya, dari dalam iya, dari luar iya. Jadi sobat sehat Anas, kalau ada tanda-tanda kolesterol tinggi itu jangan diem aja itunya, karena apa, efeknya mau kemana-mana, bisa stroke, bisa jantung, bisa membanggakan hati gitunya. Nah, pokoknya mah sobat sehat Anas mah harus sehat, harus sehat ya, sehat ya sehat deh, harus usahakan gitu, jangan ngomong sehat-sehat dari makan terus makan gitu ya. Oh ya, buat penonton yang baru ketemu channel saya pasti kaget, nah narasumbernya ngomongnya pembaliut atau belepotan atau tidak tersusun. Nah itulah gaya khas gaya saya gitu, nggak mau formil saudara-saudara, enggak, pengen nyantai, pengen ada saya mah kalau diem teh judes atau udah menyadari diri sendiri ya saya judes padahal mah bagus gitu ya. Makanya saya membawanya seperti ini, jangan belepotan, penting mah ya, masuk gitu ya. Yang kedua, barangkali ada yang mau konsul, mangga ya, tulis komen japri melalui saya di WA, silahkan, insya Allah saya balas, pasti saya balas kalau dilonggar gitu kan. Dan jangan lupa buat yang baru-baru yang belum subscribe-nya, mau subscribe udah gratis tentunya, sebarkan ke teman-teman biar channel itu utama PP, jadi saya semangat gitu menang duit bukan semangat menang duitnya ya, banyak ini kan jadi semangat gitu kan, channel gede gitu, editor saya jadi karunya biar semangat ada malah gitu. Ini sobat sehat Anasnya, salam sehat lah, pokoknya kita semua harus sehat, lancar, barokah. Bila itu kali ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.